Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang sebuah topik yang penting dalam dunia keuangan dan bisnis, yaitu bank garansi, keamanan, dan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Dari mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Ibu Rina Walmiati SEMSI AK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafsah Namura Siregar dengan NIM 2105071054 dari BK 4B Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan. Nah, apakah Anda pernah melakukan transaksi bisnis yang melibatkan risiko keuangan? Bagaimana jika ada cara untuk meminimalkan risiko tersebut dan memberikan kepercayaan kepada semua pihak terlibat? Itulah yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun dalam waktu yang lama, tetapi bisa hancur dalam sekejap. Bank garansi memberikan fondasi kepercayaan yang kuat dalam transaksi bisnis. Mari kita menjelajahi pentingnya bank garansi dalam membangun fondasi kepercayaan ini. Yang pertama, kita akan membahas pengertian bank garansi. Bank garansi adalah sebuah perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya, di mana bank berjanji untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga atau penerima jaminan jika nasabah tidak dapat atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan atau yang biasa disebut uang prestasi. Bank garansi merupakan bentuk jaminan yang umumnya digunakan dalam transaksi bisnis, kontrak, atau proyek-proyek besar. Bank garansi memiliki latar belakang yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan keuangan. Berikut ini adalah latar belakang penting mengenai bank garansi. Yang pertama, sejarah perdagangan. Praktik jaminan dalam bentuk garansi telah ada sejak zaman kuno. Di masa lalu, para pedagang menggunakan jaminan dan surat perintah untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lain dalam perdagangan. Praktik ini terus berkembang seiring waktu. Yang kedua, revolusi industri dan pertumbuhan perdagangan. Pada abad ke-18 dan ke-19, revolusi industri dan pertumbuhan perdagangan global yang signifikan mendorong perkembangan instrumen keuangan seperti bank garansi. Kepercayaan yang lebih besar diperlukan dalam transaksi perdagangan yang kompleks dan melibatkan pihak-pihak yang tidak saling kenal. Yang ketiga, perkembangan industri bank. Dengan berkembangnya industri bank, bank-bank mulai menyediakan layanan jaminan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam transaksi bisnis. Bank-bank memanfaatkan kekuatan keuangan dan reputasi mereka untuk memberikan jaminan finansial dalam bentuk bank garansi. Yang keempat, perdagangan internasional. Pertumbuhan perdagangan internasional membawa tantangan khusus dalam hal risiko dan jaminan. Bank garansi menjadi alat yang sangat penting dalam transaksi internasional, membantu mengurangi risiko pembayaran kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat di berbagai negara. Yang kelima, regulasi dan standar internasional. Seiring dengan meningkatnya penggunaan bank garansi dalam perdagangan internasional, standar dan regulasi internasional mulai dikembangkan untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam praktik jaminan. Salah satu contoh adalah UCP, Uniform Custom and Practice for Documentary Credit, yang dikeluarkan oleh ICC, International Chamber of Commerce, untuk mengatur penggunaan bank garansi. Yang keenam, perkembangan keuangan modern. Dalam era keuangan modern, bank garansi menjadi bagian penting dari instrumen keuangan yang ditawarkan oleh bank. Perkembangan teknologi dan sistem perbankan elektronik telah memfasilitasi proses penerbitan dan penyelesaian bank garansi dengan lebih efisien. Hingga saat ini, bank garansi terus menjadi alat penting dalam transaksi bisnis, kontrak, dan perdagangan internasional. Praktik dan penggunaan bank garansi terus berkembang seiring dengan perubahan dalam lingkungan bisnis global dan kebutuhan pelanggan. Adapun tujuan utama dari bank garansi, yang pertama, memastikan kinerja yang tepat. Bank garansi digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang mengambil garansi akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan kontrak. Ini memberikan jaminan kepada pihak yang menerima garansi bahwa pihak tersebut akan mendapatkan pembayaran atau ganti rugi jika pihak yang memberikan garansi tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, mengurangi risiko. Dalam bisnis dan transaksi perdagangan, terdapat risiko bahwa salah satu pihak mungkin tidak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya bank garansi, risiko ini dapat dikurangi karena bank akan bertanggung jawab untuk membayar jika ada pelanggaran kontrak. Ini memberikan perlindungan finansial kepada pihak yang menerima garansi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Bank garansi meningkatkan kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Pihak penerima garansi memiliki keyakinan bahwa mereka akan menerima pembayaran atau ganti rugi jika terjadi pelanggaran kontrak.
Sementara pihak yang memberikan garansi dapat menunjukkan komitmen finansial mereka untuk memenuhi kewajiban mereka. Yang keempat, memfasilitasi transaksi internasional. Dalam perdagangan internasional, bank garansi sering digunakan untuk mengatasi perbedaan geografis, hukum, dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Bank garansi yang diterbitkan oleh bank yang terkait dengan pihak yang dikenal dapat memberikan rasa aman dan mempermudah transaksi antar negara. Yang kelima, membantu akses ke pembiayaan. Dalam beberapa kasus, bank garansi dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan memiliki bank garansi yang diterbitkan oleh bank yang terpercaya, pihak yang membutuhkan pembiayaan dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Penting untuk dicatat bahwa tujuan bank garansi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis transaksi yang terlibat. Bank garansi dapat digunakan dalam berbagai industri dan sektor termasuk konstruksi, perdagangan, proyek, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, ada pun pihak penting dalam bank garansi. Yang pertama, pihak penjamin. Dalam garansi bank, pihak penjamin adalah bank itu sendiri. Dengan kata lain, bank yang akan menerbitkan jaminan kepada nasabahnya yang memiliki kepentingan pihak lain. Yang kedua, pihak terjamin. Pihak yang terjamin adalah nasabah yang melakukan pengajuan dan mengajukan permohonan jaminan kepada bank. Nasabah meminta penerbitan jaminan ke bank untuk mempertaruhkan perjanjiannya dengan pihak lain. Yang ketiga, pihak penerima jaminan. Penerima jaminan adalah pihak ketiga yang akan menerima jaminan dari bank karena adanya perjanjian yang sudah dilakukan oleh pihak ketiga dengan pihak kedua atau pihak yang terjamin selaku nasabah bank tersebut. Pihak penerima memiliki hak untuk menerima jaminan jika terjadi wan prestasi di dalam perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak terjamin. Selanjutnya, jenis-jenis bank garansi. Yang pertama, bank garansi untuk tender dalam negeri. Yang kedua, bank garansi untuk tender luar negeri. Yang ketiga, bank garansi untuk penerimaan uang muka. Yang keempat, bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, bank garansi untuk pemeliharaan. Yang keenam, bank garansi kepada maskapai pelayaran. Yang ketujuh, bank garansi untuk pita cukai tembakau. Yang kedelapan, bank garansi untuk penangguhan biaya masuk. Yang kesembilan, bank garansi untuk perdagangan. Dan yang terakhir, yang ke-10, bank garansi untuk penyerahan barang. Nah, ada pun manfaat bank garansi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, melindungi pihak yang lebih lemah. Yang ketiga, memberikan jaminan kepada penerima garansi bahwa kewajiban akan dipenuhi. Yang keempat, memudahkan transaksi bisnis dengan mengurangi risiko kegagalan pelaksanaan kontrak. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dalam bisnis internasional. Adapun kelebihan dan kekurangan bank garansi. Kelebihannya, yang pertama, memberikan kepercayaan dan jaminan kepada penerima garansi. Yang kedua, memudahkan transaksi bisnis dan meminimalkan risiko kegagalan kontrak. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, membutuhkan jaminan yang cukup dari pemohon. Yang kedua, biaya administrasi yang dikenakan oleh bank. Persyaratan bank garansi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan aturan yang diterapkan oleh bank tertentu. Namun, berikut ini adalah beberapa persyaratan umum yang sering diterapkan. Yang pertama, identitas pihak yang mengajukan. Yang pertama, identifikasi resmi seperti kartu identitas, paspor, atau tanda pengenal lainnya baik untuk perorangan maupun entitas bisnis. Yang kedua, informasi kontak yang valid seperti alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua, informasi mengenai transaksi. Yang pertama, rincian transaksi yang dijamin oleh bank garansi, termasuk tujuan penggunaan garansi, jumlah garansi yang diminta, dan tenggat waktu yang relevan. Yang kedua, kontrak atau perjanjian yang terkait dengan transaksi tersebut. 3. Evaluasi kredit. Yang pertama, laporan keuangan terbaru dari pihak yang mengajukan garansi seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedua, informasi tentang riwayat kredit, termasuk catatan kredit dan referensi bisnis. Yang keempat, jaminan tambahan. Yang pertama, bank dapat meminta jaminan tambahan sebagai penjaminan untuk memberikan garansi seperti jaminan tanah, kendaraan, atau sak berharga. Yang kedua, jika pihak yang mengajukan garansi adalah perusahaan, bank juga dapat meminta jaminan pribadi dari pemilik perusahaan atau pihak terkait. Yang kelima, biaya dan komisi. Yang pertama, bank dapat menetapkan biaya administrasi, komisi, atau premi yang harus dibayarkan oleh pihak yang mengajukan garansi. Yang kedua, biaya ini dapat berbeda tergantung pada jumlah garansi, jangka waktu, dan risiko yang terkait dengan transaksi.
Yang keenam, persyaratan hukum dan regulasi. Yang pertama, pihak yang mengajukan garansi harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk persyaratan perpajakan dan kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang. Nah, proses penerbitan bank garansi berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penerbitan bank garansi. Yang pertama, permohonan. Pemohon mengajukan permohonan garansi kepada bank. Permohonan ini biasanya berisi informasi tentang transaksi atau kontrak yang terkait, termasuk jumlah garansi yang diminta, tujuan garansi, persyaratan kontrak, dan jangka waktu garansi. Yang kedua, penilaian risiko. Bank melakukan penilaian risiko terhadap permohonan garansi. Bank akan mengevaluasi kelayakan permohon, kemampuan pemohon untuk memenuhi kewajiban, dan risiko yang terkait dengan transaksi atau kontrak yang terlibat. Yang ketiga, pemenuhan persyaratan. Jika permohonan disetujui, pemohon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Persyaratan ini dapat mencakup penyediaan jaminan, informasi keuangan, atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk memvalidasi transaksi atau kontrak. Yang keempat, penandatanganan kontrak. Setelah pemohon memenuhi persyaratan, kontrak antara penerima garansi dan bank akan ditandatangani. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kondisi pengaktifan garansi dan prosedur klaim. Yang kelima, pembayaran biaya. Penerima garansi biasanya harus membayar biaya atau premi kepada bank sebagai imbalan atas penerbitan garansi. Biaya ini dapat berupa komisi yang dihitung berdasarkan persentase nilai garansi atau biaya administrasi. Yang keenam, penerbitan dan pengiriman. Setelah kontrak ditandatangani dan biaya dibayarkan, bank akan menerbitkan bank garansi sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Bank garansi ini kemudian akan dikirimkan kepada penerima garansi. Yang ketujuh, pengaktifan garansi. Jika terjadi pelanggaran kontrak atau kondisi pengaktifan lainnya yang ditetapkan dalam garansi, penerima garansi dapat mengajukan klaim kepada bank. Klaim tersebut akan dievaluasi oleh bank sesuai dengan persyaratan kontrak. Yang kedelapan, penyelesaian klaim. Jika klaim dinyatakan valid, bank akan membayar jumlah yang dijamin kepada penerima garansi sesuai dengan kontrak. Proses penyelesaian klaim ini dapat melibatkan verifikasi dokumen, peninjauan klaim, dan prosedur pencairan dana. Proses penerbitan bank garansi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan dan prosedur bank yang terlibat. Adalah penting bagi pihak yang terlibat untuk memahami dan mematuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank untuk memastikan kelancaran proses penerbitan dan klaim garansi. Nah, selanjutnya jenis setoran jaminan pada bank garansi. Ada beberapa jenis setoran jaminan yang umum digunakan dalam bank garansi, antara lain yang pertama, setoran tunai. Pihak yang meminta jaminan dapat menyetorkan jumlah uang tunai ke rekening bank sebagai jaminan pelaksanaan kewajibannya. Setoran tunai ini dapat diinvestasikan atau ditempatkan dalam rekening yang menghasilkan bunga, dan pihak yang meminta jaminan biasanya akan mendapatkan kembali setoran tunai ini setelah jaminan tidak lagi diperlukan. Yang kedua, setoran deposito. Pihak yang meminta jaminan dapat menyetorkan dana ke dalam deposito di bank sebagai jaminan. Deposito ini tidak dapat ditarik oleh pihak yang meminta jaminan selama periode jaminan berlaku. Jika pihak yang memberikan jaminan gagal memenuhi kewajibannya, bank dapat menggunakan deposito ini untuk membayar kepada penerima jaminan. Yang ketiga, setoran surat berharga. Pihak yang meminta jaminan dapat menyertakan surat berharga seperti obligasi atau saham kepada bank sebagai jaminan. Surat berharga ini kemudian akan dipegang oleh bank selama periode jaminan berlaku dan dapat digunakan untuk melunasi kewajiban yang dijamin jika pihak yang memberikan jaminan gagal memenuhinya. Yang keempat, setoran hipotek. Dalam beberapa kasus, pihak yang meminta jaminan dapat menyertakan properti atau aset berharga lainnya sebagai jaminan. Bank akan mendaftarkan hipotek atas properti tersebut sebagai jaminan kepentingan bank. Jika pihak yang memberikan jaminan gagal memenuhi kewajibannya, bank dapat menjual properti tersebut untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya bank garansi. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan berakhirnya bank garansi. Yang pertama, pencabutan oleh pihak yang memberikan jaminan. Pihak yang memberikan jaminan memiliki hak untuk mencabut bank garansi jika mereka telah memenuhi semua kewajiban yang dijamin. Misalnya, jika kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, pemilik proyek dapat mencabut bank garansi. Yang kedua, berakhirnya periode jaminan.
Bank garansi biasanya memiliki periode berlaku yang ditentukan. Setelah periode tersebut berakhir, bank garansi tidak lagi berlaku. Misalnya, jika bank garansi diberikan untuk periode 1 tahun, maka setelah 1 tahun berlalu, bank garansi tersebut akan berakhir. Yang ketiga, pencabutan oleh bank. Bank juga memiliki hak untuk mencabut bank garansi dalam situasi tertentu. Misalnya, jika pihak yang memberikan jaminan gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi pelanggaran persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian bank garansi, bank dapat mencabut bank garansi. Yang keempat, pemenuhan kewajiban. Bank garansi juga dapat berakhir jika pihak yang memberikan jaminan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang dijamin oleh bank garansi. Misalnya, jika pihak yang memberikan jaminan telah membayar semua tagihan atau memenuhi kewajiban kontrak, bank garansi tersebut akan berakhir. Yang kelima, penarikan oleh penerima jaminan. Penerima jaminan dapat menarik bank garansi jika mereka yakin bahwa pihak yang memberikan jaminan tidak akan dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini biasa terjadi jika terjadi pelanggaran kontrak atau ketidakmampuan pihak yang memberikan jaminan untuk memenuhi persyaratan yang dijamin. Berikut adalah contoh kasus tentang bank garansi beserta perhitungannya. Anda adalah seorang kontraktor yang sedang mengerjakan proyek konstruksi. Pemilik proyek meminta Anda untuk menyediakan bank garansi senilai 500 juta sebagai jaminan pelaksanaan proyek. Bank setuju untuk mengeluarkan bank garansi dengan biaya profesi sebesar 2% per tahun. Maka perhitungannya, yang pertama kita hitung biaya provisi. Biaya provisi itu adalah biaya yang harus dibayarkan kepada bank untuk mengeluarkan bank garansi. Dalam kasus ini, biaya provisi adalah 2% dari nilai bank garansi per tahun. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Biaya provisi sama dengan 2/100 dikali 500 juta, maka hasilnya 10 juta per tahun. Yang kedua, periode jaminan. Dalam kasus ini, asumsikan periode jaminan adalah 1 tahun. Yang ketiga, total biaya provisi. Untuk 1 tahun, total biaya provisi adalah jumlah biaya provisi per tahun. Jadi, dalam kasus ini, total biaya provisi sama dengan biaya provisi dikali periode jaminan. Maka 10 juta dikali 1, maka 10 juta hasilnya. Jadi, dalam kasus ini, Anda akan membayar biaya provisi sebesar 10 juta kepada bank untuk mendapatkan bank garansi senilai 500 juta selama 1 tahun. Perlu dicatat bahwa perhitungan ini hanya contoh umum dan biaya provisi serta persyaratan bank garansi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank dan perjanjian yang ditetapkan. Sebaiknya Anda selalu merujuk pada dokumen bank garansi spesifik dan berdiskusi dengan bank atau profesional hukum untuk perhitungan dan persyaratan yang lebih akurat dalam kasus nyata Anda. Kesimpulan tentang bank garansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank garansi adalah instrumen jaminan yang dikeluarkan oleh bank untuk melindungi penerima jaminan dari default atau ketidakmampuan pihak yang memberikan jaminan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, bank garansi memberikan kepastian kepada penerima jaminan bahwa kewajiban yang dijamin akan dipenuhi, sebagai meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Yang ketiga, pihak yang meminta jaminan harus membayar biaya provisi kepada bank untuk mengeluarkan bank garansi. Biaya provisi ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari nilai bank garansi dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank. Yang keempat, bank garansi memiliki periode berlaku yang ditentukan. Setelah periode tersebut berakhir, bank garansi tidak lagi berlaku kecuali diperpanjang atau ada kesepakatan lain. Yang kelima, bank garansi dapat berakhir jika pihak yang memberikan jaminan telah memenuhi kewajibannya. Pemilik garansi mencabut jaminan, bank mencabut bank garansi karena pelanggaran atau ketidakmampuan pihak yang memberikan jaminan, atau jika periode jaminan berakhir. Yang keenam, penerima jaminan dapat mengajukan klaim kepada bank jika pihak yang memberikan jaminan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan bank garansi. Bank akan melakukan verifikasi klaim dan membayar jumlah yang dijamin jika klaim tersebut valid. Yang ketujuh, bank garansi sangat penting dalam industri konstruksi, proyek besar, perdagangan internasional, dan sektor bisnis lainnya di mana risiko default atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban adalah faktor yang signifikan. Penting untuk selalu merujukan kepada perjanjian bank garansi yang spesifik dan berkonsultasi dengan bank atau profesional hukum untuk memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam setiap kasus yang terkait dengan bank garansi. Melalui presentasi ini, kita dapat memahami bahwa bank garansi adalah alat yang sangat berguna dalam membantu mengurangi risiko dalam transaksi bisnis.
Saya ingin menekankan pentingnya memilih bank yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan bank garansi. Selain itu, penting juga untuk memahami dengan baik persyaratan dan prosedur yang terkait dengan penggunaan bank garansi. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga informasi yang telah saya berikan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.